Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamidin Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ingkila, jikalau ditanyakan atau dikatakan madamu fil ihya'i faruju'uhum wa tawakku'un wa fatwahum ghairu mustaqirratin, selama mereka itu hidup, mereka itu artinya al-mujmi'un, orang-orang yang sepakat. Selama mereka itu masih hidup, faruju'uhum, maka adapun rujuknya mereka, mutawakku'un adalah diantisipasi, artinya ada kemungkinan. Ini pertanyaan dari orang-orang yang mengharuskan ijma agar supaya menjadi hujjah, orang-orangnya harus meninggal semua. Pertanyaannya di sini karena kalau mereka itu masih hidup, ada kemungkinan mereka menarik kembali pendapatnya. Wa fatwahum ghairu mustaqirratin, dan fatwanya mereka itu belum berketetapan. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Kulna, kita menjawab, wal kalamu fi ruju'ihim, adapun pembicaraan adalah tentang rujuknya mereka. Fa inna la nujawizu ar-ruju'a min ba'dihim min jami'ihim, sesungguhnya kita tidak membolehkan rujuk min jami'ihim, dari seluruh mujmi'in. Iyakunu ahadul ijma'aini khata'an wa huwa muhadun, karena akan ada salah satu dari dua ijma' adalah keliru, wa huwa muhalun, itu adalah muhal. Kalau kesepakatan terdiri dari satu orang, ya kan, kalau mereka itu menarik kembali pendapatnya, berarti ada dua kesepakatan. Yang pertama sepakat dengan putusan yang seperti ini. Yang kedua mereka sepakat menarik diri dari pendapat itu. Berarti ijma' yang mana itu yang benar? Awalnya mereka sepakat begini, tapi kemudian mereka seluruhnya menarik kembali dari pendapat yang begini itu. Berarti ada ijma' dua kali. Kalau ada ijma' dua kali, berarti salah satunya keliru. Itu sesuatu yang mustahil. Yang 100 sepakat begini, akhirnya sepakat menarik kembali dari pendapat yang begini, kan berarti ada dua ijma', itu muhal. Bagaimana kalau yang rujuk sebagian? Amma ba'duhum, adapun sebagian mereka, fala yahillu lahum ar-ruju'u, maka tidak halal bagi ba'duhum apa rujuk. 100 orang yang sepakat tak boleh 5 orang rujuk dari pendapatnya. Kenapa tidak boleh? Tidak halal li'annahu biruju'ihi yukhalifu ijma'al ummati, karena sesungguhnya ba'duhum, dengan rujuknya ba'duhum, dia itu menyalahi ijma'nya umat, allati wajabat ismatuha 'anil khata'i, yang wajib terlindunginya mereka daripada kekeliruan. Kalau sudah terjadi kesepakatan dari seluruh umat, kesepakatan mereka itu maksum, dijamin tak keliru. Kalau kemudian ada 5 orang yang merujuk, berarti dia telah menyalahi ijma' umat yang sudah maksum itu. Na'am yumkinu an yaqa'a ar-ruju'u min ba'dihim, betul, tapi mungkin saja terjadi rujuk dari sebagian mereka.
Bagaimana kalau ada sebagian rujuk wa yakunu bihi asiyan fasikon, dan ada siapa ba'dihim dengan adanya rujuk adalah berdosa lagi fasik. Mungkin saja ada yang menarik diri pendapatnya, tapi tidak mengganggu ijma, justru dia yang berdosa. Wal maksiatu tajuzu ala ba'dil ummati, maksiat itu mungkin terjadi pada sebagian umat, wala tajuzu alal jami'i, dan tak mungkin maksiat itu atas seluruh umat. Fa in qila, jikalau ditanya, kaifa yakunu mukhalifan lil ijma'i wa ba'du ma tammal ijma'u wa inna ma yatimmu binqiradil asri. Kaifa yakunu mukhalifan lil ijma'i, bagaimana ada siapa ba'duhum itu menyalahi ijma'. Bagaimana mungkin yang menarik diri dikatakan menyalahi ijma', padahal wa ba'du ma tammal ijma'u, padahal belum terjadi ijma'. Kalau bahasa sekarang wa matammal ijma'u ba'du, ya, padahal belum terjadi ijma'. Di sini ba'dunya ditaruh di depan, ya. Wa ba'du matammal ijma'u atau wa matammal ijma'u ba'du. Ana lam akul ba'du, saya belum makan, ya kan? Ana lam anam ba'du, saya belum tidur. Wa ma tammal ijma'u ba'du, ijma' belum terjadi. Wa inna ma yatimmu binqiradil asri, dan hanya saja terjadi apa ijma' dengan punahnya masa. Punahnya masa, yakni dengan kematian seluruh mereka yang sepakat. Tak mungkin dia dikatakan menyalahi ijma', karena ijma' belum terjadi. Ijma' itu baru terjadi kalau mereka yang sepakat sudah mati semua. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Kulna, kita menjawab, in alaitum bihi annahu la yusamma ijma'an fahuwa bahtun alal lughati wal urfi. In alaitum, jikalau kamu bermaksud bihi dengan akil itu, jikalau kamu bermaksud dengan kil tersebut annahu la yusamma ijma'an, bahwa sesungguhnya kesepakatan itu tidak dinamakan ijma', fahuwa bahtun, maka itu adalah sebuah kebingungan, alal lughati wal urfi, secara bahasa dan secara uruf. Kalau dikatakan kesepakatan tersebut tidak disebut ijma' dengan alasan mereka masih belum mati semua, itu sebuah kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena sudah terjadi kesepakatan. Kalau maksudnya itu tak disebut ijma'. Wa in anaitum, jikalau kamu bermaksud anna haqiqatahu lam tatahaqqaq, bahwa sesungguhnya hakikat ijma' belum terwujud. Hakikat ijma' belum terwujud. Kalau yang kamu maksud bahwa hakikat ijma' belum terwujud dengan alasan mereka masih tak mati semua, fama haddu, maka apa definisinya ijma'? Definisinya ijma' itu apa? Wa mal ijma'u illa ittifaqu fatawihim, ijma' itu tidak ada kecuali ya kesepakatan fatwa-fatwa mereka, dan tidak ada apa ijma' kecuali adalah kesepakatan fatwa-fatwa mereka. Ijma' itu kan tak lain kesepakatan, ya. Wal ittifaqu qad hasala, sedangkan kesepakatan sudah terjadi. Kesepakatan kan sudah terjadi. Wa ma ba'da dzalika istidamatun lil ittifaqi la itmamun lil ittifaqi. Adapun sesuatu yang terjadi sesudah itu adalah melangsungkan kesepakatan, bukan menyempurnakan kesepakatan. Dengan adanya ittifaq terjadilah kesepakatan.
Adapun yang sesudah itu adalah melanjutkan kesepakatan, bukan menyempurnakan kesepakatan. Tsumma naqulu, kemudian kita mengatakan, kaifa yadda'i dzalika, bagaimana dia itu mengklaim seperti itu, atau dimabnikan majhul, kaifa yudda'a dzalika, bagaimana diklaim apa hal itu, bahwa ijma itu belum terjadi kalau mereka yang berijma belum mati semua. Bagaimana mungkin hal itu dikatakan? Wa nahnu na'lamu, padahal kita tahu, annat tabi'ina, bahwa sesungguhnya tabi'in, fi zamani baqa'i Anas bin Malikin, di zaman masih adanya Sayyidina Anas bin Malik, wa awakhir sahabati, dan orang-orang dan akhir-akhirnya para sahabat, kanu ada siapa tabi'in, yahtajuna bi ijma'is sahabati, adalah berhujjah siapa tabi'in dengan ijma'nya para sahabat. Para tabi'in itu berhujjah dengan ijma'nya para sahabat. Padahal pada saat itu masih ada sahabat sebagai anggota ijma'. Anas bin Malik masih ada, ya kan. Anas bin Malik termasuk sahabat yang meninggal terakhir di Basra, ya. Termasuk sahabat junior, kan itu. Para tabi'in sudah berhujjah dengan ijma'nya para sahabat yang terjadi sebelumnya. Padahal ketika itu Anas bin Malik sebagai anggota ijma'nya sahabat masih ada, ya kan? Dan sahabat-sahabat junior pun masih ada selain Anas bin Malik. Walam yakun jawazul ihtijaj bil ijma'i, dan tidak ada apa bolehnya berhujjah dengan ijma'. Muakkatan adalah dibatasi waktu, bimauti akhir sahabati, dengan kematian sahabat yang terakhir. Bolehnya berhujjah dengan ijma' tidak dibatasi dengan kematian sahabat yang terakhir. Ijma' sudah menjadi hujjah meskipun ada sahabat yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwa kematian orang-orang yang sepakat tidak menjadi syarat kehujahan ijma'. Anas bin Malik ada Malik bin Anas. Malik bin Anas ini adalah pendiri mazhab Maliki, ya, Imam Malik itu. Imam Malik bin Anas, Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik itu sahabat. Walihada qala ba'duhum, oleh karena ini sebagian ulama mengatakan yakfi mautul aktsari, cukup matinya mayoritas. Ada sebagian mereka mengatakan kematian kebanyakan yang sepakat itu cukup. Wa huwa tahakkumun, pendapat ini adalah sewenang-wenang juga. Tahakkum ini artinya tidak ada dasarnya, sewenang-wenang, tak ada dasar. Tahakkumun akharu, kesewenang-wenangan yang lain, la mustanada lahu, yang tiada sandaran lahu bagi pendapat ini. Tsumma naqulu, kemudian kita mengatakan, hada yu'addi ila ta'adzuril ijma'i, ini yakni pensyaratan bahwa agar ijma' itu menjadi hujjah disyaratkan orang-orang yang sepakat sudah harus meninggal semua, kan. Adapun hal ini bisa mengantarkan, menyebabkan tidak mungkinnya terjadi ijma'. Sulit sekali terjadi ijma' kalau syaratnya harus seperti itu. Fa innahu, karena sesungguhnya, in baqiya wahidun minas sahabati,
Jikalau masih tersisa salah satu orang dari sahabat, jaza tabi'i ayyu khalifah, maka boleh bagi tabi'i menyalahi ijma'nya sahabat. Itu konsekuensinya. Kalau terjadi ijma' di kalangan sahabat, sementara masih ada seorang sahabat yang belum meninggal, apakah boleh bagi tabi'i punya pendapat yang menyalahi ijma' itu? Ya, kalau disyaratkan orang yang berijma' harus meninggal semua, berarti tabi'i boleh menyimpang dari ijma' itu. Idlam yatimmal ijma'u, karena belum terjadi apa ijma'. Wa madama wahidun min asri tabi'ina aidan la yastakirru al-ijma'u minhum, dan selama ada satu orang min asri tabi'ina dari generasi tabi'in aidan juga, la yastakirru al-ijma'u minhum, belum menjadi ketetapan apa ijma' daripada tabi'in. Kalau di masa tabi'in terjadi kesepakatan, ijma' belum menjadi ketetapan sepanjang masih ada satu orang dari orang tabi'in kalau mengikuti pendapat itu. Konsekuensinya fayajuzu di tabi'it tabi'in al-khilafu, maka boleh bagi tabi'in al-khilafu, apa menyalahi kesepakatan. Wa hadza khabatun, ini adalah ngawur, la aslalahu, yang tiada dasar lahu bagi hada. Walahum syubahun, ialah bagi mereka adapun beberapa syubhat. Mereka yakni yang mensyaratkan inggiradul asri atau mautul mujmi'in. As-syubhatul ula, adapun syubhat yang pertama, qauluhum, ialah perkataan mereka, innahu rubbama qala ba'duhum ma qalahu. Rubbama qala, boleh jadi atau kadang-kadang mengatakan siapa sebagian mereka, maqalahu, kepada apa yang ia katakan. Ma ini menjadi maf'ulnya qala yang di depan. Kadang-kadang mengatakan ba'duhum, siapa sebagian mujmi'in, ma akan sesuatu, qala yang mengatakan siapa ba'duhum hu kepada ma, ya. Boleh jadi mengatakan siapa sebagian mereka kepada apa yang ia katakan, an wahmin, berdasarkan salah sangka, waqalatin, dan berdasarkan kekeliruan. Fayatanabbahu lahu, lalu dia sadar terhadap kekeliruan dan salah sangka itu. Bisa saja sebagian orang yang bersepakat itu menyatakan pendapat atas dasar salah sangka, yang kemudian ia baru sadar kalau dia itu salah sangka. Fa kaifa yuhjaru alaihi fir ruju'i 'alal walati, bagaimana bisa dilarang, ada larangan alaihi atas ba'duhum fir ruju'i 'alal walati, dalam menarik diri dari kekeliruan. Orang yang menyatakan pendapat boleh jadi atas dasar kekeliruan, baru kemudian sadar bahwa itu keliru. Bagaimana mungkin ia dilarang untuk menarik diri dari kekeliruan itu, ya. Ini pertanyaan yang pertama. Wa kaifa yu'manu dzalika, bagaimana mungkin dipercaya apa hal itu? Bittifakin, dengan kesepakatan, yajri fi sa'atin wahidatin, yang terjadi dalam satu saat saja. Bagaimana dijamin, ya, dijamin tak keliru dengan adanya kesepakatan yang hanya terjadi dalam waktu singkat? Bagi apa jawabannya itu? Kulna, kita menjawab,
Wa bi an yamuta min aina yasulu amanun min walatihi, dan dengan kematiannya dia dari mana terwujud jaminan keamanan, jaminan daripada kekeliruannya. Apakah kalau dia sudah mati dijamin dia tak keliru, itu maksudnya. Apakah kalau dia sudah mati dijamin tak keliru? Wa bi an yamuta min aina yasulu amanun min waratihi, dan dengan kematiannya dia dari mana terwujud apa jaminan dari kekeliruannya. Wa hal yu'amminu minal warati illa dalalatun nassi ala wujubi ismatil ummati, dan tidak menjamin dari kekeliruan, tidak mengamankan dari kekeliruan, kecuali menunjukkannya an-nas atas wajibnya terlindunginya umat ini. Yang menjamin kekeliruan itu kan Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar kehujahan ijma, bahwa kalau umat ini sepakat dijamin mereka tak keliru. Itu kan yang menjamin. Wa amma idza raja'a wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.